Kedua, ya orang bilang, oh ini kayak apa, rencana bangun tidur, nggak ada studi. Saya kira sejak setahun sebelum beliau dipilih jadi presiden, ini sudah jalan. Bahkan saya dengar kita Purnawirawan Angkatan Darat disosialisasikan soal makan siang gratis ini atau makan bergizi ini gitu kan. Dan sudah ada pilot project saat itu sebelum dilantik beliau. Di TNI pun kita kan terbiasa begitu, segala sesuatu harus terencana dengan baik, detail, diuji teori 1, teori 2, uji lapangan 1, 2 dan sebagainya. Nah, itu kan sudah menjadi apa bagi seorang TNI, saya kira apalagi beliau sampai tingkat jenderal begitu kan, sangat mengetahui situasi ini. Kita masih di dua sisi, masih bersama dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Ivan Ronald Pelealu, SEMM. Pak Jenderal, mengenai pendidikan, kaitan dengan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tampaknya Prabowo sedang mengimplementasikan amanat konstitusi ini dikaitkan dengan makanan bergizi gratis. Bagaimana? Kritikan ya. Ya, terima kasih. Ya memang sejak pemerintah yang sebelumnya kan pendidikan menjadi prioritas, karena itu amanat konstitusi juga kan begitu. Di mana anggaran terbesar dalam biaya atau pembelanja negara ini kan 20% itu kan untuk sektor pendidikan. Nah, jadi memang sektor pendidikan ini sangat dirasakan penting untuk bagaimana mengembangkan atau mengarah atau mempersiapkan pembangunan Indonesia ke depan. Ya tentu ini semua tidak terlepas dari amanat konstitusi kita, di mana salah satunya mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa. Nah, tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan kan begitu. Dan ini sudah dijalankan kan sejak reformasi saya kira ya. Nah, di mana 20% biaya APBN itu dan APBD kan titik berat ke pendidikan gitu. Setelah itu yang lain-lain. Nah, kalau melihat di situ dari sisi pemerintah yang sekarang, saya kira ini kan makin didorong lah begitu. Nah, bagaimana pendidikan ini bisa optimal. Nah, setahu saya, itulah beliau atau dalam ini Pak Prabowo punya program pertama itu kan mendirikan mulai dari beliau Kemhan itu memperluas Unhan gitu kan. Bahkan Unhan ada S1 yang dulu cuma S2 kan begitu. Sampai S3 mungkin sekarang kan, karena ada pasca sarjana S2 sudah dari yang lalu kan begitu. Kedua juga kan beliau menggagas juga untuk berdiri sekolah-sekolah semacam SMA Nusantara gitu kan. Nah, bahkan sekarang sampai yang mulai dari mungkin sekolah menengah sampai perguruan tinggi saya kira ya, hampir di semua provinsi, bahkan saya dengar mungkin kabupaten, selain bidang kesehatan yaitu mendirikan rumah sakit kan begitu. Nah, kalau berbicara pendidikan atau mensekolahkan orang, saya pun tahu persis sejak beliau berdinas ya, sebelum reformasi bahkan, itu beliau ya mungkin inisiatif pribadi, entah dari mana anggarannya waktu itu, mensekolahkan kan anak-anak kita, termasuk di tentara setahu saya itu, karena teman-teman saya pernah juga ditahtar di Kopassus waktu itu, di sekolah kan S2 ke luar negeri gitu kan. Dan ini terus berlanjut rupanya, apalagi pada saat beliau jadi Menhan, sudah punya kekuasaan untuk berbuat di lingkungan Kemenhan. Sektor pendidikan sangat diperhatikan sama beliau kan begitu. Bahkan Unhan kan itu yang didirikan sebelumnya sejak zaman Pak SBY ya, ditingkatkan lagi sama beliau. Apalagi setelah beliau jadi presiden saat ini ya, program Brisekolah kan di mana-mana. Yang setahu saya juga termasuk di daerah kita nih, Minahasa kan begitu kan, didirikan di Langoan kan begitu. Berapa 40 hektar. Wah, kalau sekolah 40 hektar ini kalau kita udah kayak satu batalion tuh. 40 hektar kan begitu luas lahannya. Itu kan bisa berdiri apa saja di situ ya.
Nah ini kan luar biasa perhatian beliau, kepedulian beliau, karena sudah pasti beliau memikirkan bahwa suatu bangsa akan bisa bangkit atau akan bisa survive suatu saat nanti, bisa bersaing dengan bangsa yang lain, tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang unggul, kan begitu. Nah, kebetulan dalam hal ini saya pribadi pun yaitu S1 S2 membidangi ambil program pendidikannya itu bidang ekonomi, tapi lebih ke studi manajemen sumber daya manusia. Sedikit-sedikitnya kan, wah ini beliau benar-benar dalam hal memanage sumber daya manusia ini luar biasa. Nah, ditambah dengan apabila kita bisa buka sekolah, lantas murid-muridnya ini kurang gizi, ya kan tentunya kan agak sulit akan menerima pelajaran atau menjadi manusia yang unggul, sehingga beliau masuk lagi ke perbaikan gizi kan. Nah, itulah muncul Badan Gizi Nasional yang melakukan yang kita rame-rame sekarang dengar, makan siang gratis ya, atau MBG ya, makan gratis makanan bergizi gratis MBG gitu kan. Belum makan siang gratis, artinya di MBG. Nah, semua ini kan tentunya pemikiran beliau yang pasti bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ya, mulai dari kesehatan, dididik. Hasil dari pendidikan ini tentunya kan membuat anak-anak kita ini bisa mengembangkan talentanya, hobinya atau keinginannya ke bidang apa saja, bukan cuma ke militer mungkin, tapi ke bidang apa saja. Banyak juga peningkatan yang saya lihat dalam di biaya negara untuk beasiswa LPDP kan, baik yang pemerintah maupun BUMN, termasuk juga swasta yang lain, berlomba-lomba untuk mendidik anak-anak kita untuk bersaing nantinya ke depan, sehingga disekolahkan kemana saja gitu. Nah ini suatu kebanggaan juga buat saya yang cukup ya, berdinas pun berapa tahun terakhir, mungkin 9 tahun terakhir itu di lingkungannya bisa dibilang ada pendidikan seperti di Lemhanas kan, kita mendidik kader-kader pimpinan negara begitulah gitu. Nah itu korelasinya saya kira antara bidang pendidikan dengan dikasih makan siang gratis begitu. Ada isu-isu macam-macam seputar itu ya, tapi kan semua itu kita harus perhatikan karena ini memang juga baru ya. Saya juga membayangkan kayak MBG ini di negara lain sukses, tapi kan dia kan penduduk cuma berapa, penerima manfaatnya 1 juta, 2 juta, paling banyak mungkin 5 juta. Kita kan 50-an juta. Dalam waktu 1 tahun lebih beliau berkuasa atau sejak menduduki dilantik sebagai presiden kan, ini kan sudah jalan gitu kan. Artinya ya bilang sempurna masih jauh mungkin dari sempurna, tapi setidaknya penerima manfaat ini kan sudah merasakan. Kedua ya, orang bilang ini kayak rencana bangun tidur, nggak ada studi. Saya kira sejak setahun sebelum beliau dipilih jadi presiden ini sudah jalan. Bahkan saya dengar di kita Purnawiran Angkatan Darat disosialisasikan soal makan siang gratis ini atau makan bergizi ini gitu kan, dan sudah ada pilot project saat itu sebelum dilantik beliau, dan itu pakai biaya sendiri saya kira, atau partai ya yang jelas belum jadi presiden kan, sehingga belum dilantik jadi presiden bahkan kan gitu. Itu sudah dilakukan untuk uji coba dan sebagainya. Nah, itu kan sudah ada studi awal lah istilahnya, uji coba dan sebagainya. Saya kira tim beliau juga termasuk beliau sendiri kan tahu lah, merubah sesuatu itu nggak mungkin tiba-tiba tanpa rencana kan, nggak mungkin lah. Di TNI pun kita kan terbiasa begitu, segala sesuatu harus terencana dengan baik, detail, diuji teori 1, teori 2, uji lapangan 1, 2 dan sebagainya. Nah itu kan sudah menjadi bagi seorang TNI, saya kira apalagi beliau sampai tingkat jenderal begitu kan, sangat mengetahui situasi ini. Kaitan dengan makanan bergizi gratis, Prabowo ini adalah seorang jenderal TNI Angkatan Darat, tapi banyak juga purnawirawan, ada juga jenderal TNI Angkatan Darat yang mengkritik beliau.
Iya, Ini bagaimana yang seharusnya satu korps iya, harus memberi support Iya. atau semangatnya, spiritnya sama, tapi Iya. ada jenderal yang berpandangan lain. Iya. Dalam Oke. negara demokrasi, saya kira ini suatu hal yang biasa, tetapi tidak lazim bila mana seorang yang latar belakang militer tidak sejalan dengan yang lain gitu ya. keberadaan presiden sebagai panglima tertinggi. Ya saya kira kan kita termasuk saya ya sama lah, sebagai militer kan sudah pensiun, artinya menjadi purnawirawan TNI gitu ya. Secara formal ada yang masih menjabat di pemerintah, ada yang menjabat juga di BUMN atau milik pemerintah, bahkan ada yang di luar itu swasta, termasuk saya mungkin ya masih ya, artinya diberi kesempatan untuk tetap berkontribusi melalui usaha-usaha orang lain atau bersama lah gitu. Kita diajak dengan segala kemampuan kita yang ada. Yang kedua, ya mungkin kalau bilang purnawirawan kan mungkin lebih dari 1000 kali ya. Kalau untuk yang perwira, kalau Pati mungkin ya pasti lebih dari 500 saya kira yang masih hidup ya. Ya semua kan masing-masing kan punya pemikiran ya. Yang kedua juga dia ada yang tergabung dengan institusi katakanlah formal seperti Pepabri, Legion Veteran, purnawirawan dari Angkatan Darat, TNI yang lain, AU, AL, bahkan Polri gitu ya. Nah, masing-masing kan punya pemikiran bagaimana menanggapi jalannya pemerintahan. Ya memang ada yang mengkritik beliau, tapi bahkan sangat keras ya. Tapi menurut saya ya semua itu kan harusnya ada koridornya begitu kan. Nah, kalau lantas kita apalagi mantan tentara ini perwira tinggi bintang 2 mengeluarkan statement, ada kata-kata yang tanda kutip ya nggak pantas di publik kita sampaikan, ini kan menurut saya ya kurang baik juga. Ini kan kita harus review juga, jangan sampai ini kan ini semua jenderal seperti itu yang purnawirawan, nggak juga gitu kan. Nah kita kan harus bijak dalam ini. Kedua juga ada yang berpendapat ini presiden salah secara konstitusi, mungkin itu kita perlu dalami lebih lanjut gitu. Terima kasih ya.